Nah, jasara harja ini yang bisa dilakukan jasara harja adalah socio engineering. Jadi sosialisasi dan edukasi, bukan technical engineering. Technical engineering itu benar-benar jalan, nyiapin lampu, penerangan lampu jalan, dan yang lain-lain lah ya. Technical engineering. Jasara harja dengan Korlantas Polri itu melakukan socio engineering. Melalui edisi khusus ini, kami juga ingin merayakan para perempuan yang menjadi panutan, yang telah menunjukkan kepemimpinan, ketangguhannya, dan komitmen mereka. Salah satunya adalah Ibu Dewi Aryani Susana, Direktur Operasional Jasara Harja. Ikuti perbincangan kami berikut ini. Oke, Bu Dewi, boleh ceritain nggak sih Bu pencapaian operasional Jasara Harja, terutama semester 2 tahun 2023 ini seperti apa Bu? Oke, di operasional jasara harja itu kan terkait dengan pendapatan dan santunan ya, sesuai dengan amanah yang diberikan negara pada jasara harja untuk memberikan santunan pada korban kecelakaan lalu lintas maupun melakukan collecting dana masyarakat dari iuran wajib maupun sumbangan wajib. Dari collecting ini agak kurang menggembirakan ya, dari cerita saya yang lalu. Yang pertama bahwa bagaimana kita berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk melakukan pembayaran PKB, pajak kendaraan bermotor. Dari data potensi yang ada mungkin masih ingat ya Mbak, bahwa tingkat kepatuhan masyarakat waktu itu masih di angka 39%. Ya. Dan dengan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh tim pembina Samsat Nasional di akhir 2022 itu alhamdulillah tumbuh sampai angka 51%. Ya, dari 39 ke 51%. Sebetulnya potensinya masih banyak kan, masih 49% lagi gitu. Maka kemudian ditarget pendapatan jasara harja yang biasanya tumbuhnya itu di kisaran 4% selama ini dalam sejarah jasara harja pertumbuhan pendapatan sumbangan wajibnya ya, karena di pendapatan jasara harja itu 89%-nya itu dari sumbangan wajib. Itu kita biasanya data historinya itu tumbuhnya hanya 4%. Tapi karena potensinya masih tinggi, kita di-challenge nih sama pemegang saham. Diminta tumbuhnya double digit, Mbak. Karena potensinya masih banyak, dan waktu itu tim pembina Samsat Nasional sepakat untuk menerapkan undang-undang lalu lintas. Undang-undang tahun 2022, Undang-undang 22 tahun 2019, pasal 74, ya, di mana akan ada penghapusan data Regiden Ranmor untuk para pemilik kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya 5 tahun sesuai masa berlaku STNK ditambah 2 tahun. Jadi 7 tahun dia nggak bayar pajak, itu dihapus data Regiden Ranmornya. Jadi kepemilikan kendaraan bermotornya nggak ada lagi. Gitu. Nah itu tadinya tim
pembinaan Samsat nasional bahkan sudah disosialisasikan di semester 2 2022 itu akan diterapkan di Maret 2023 gitu. Nah ternyata regulator ya dalam hal ini Menteri Keuangan, kemudian Kapolri dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa tahun ini adalah tahun politik gitu ya. Jadi khawatirnya ada ya ditunda dulu gitu, nanti akan dilaksanakan mungkin di tahun 2025. Nah, penundaannya bukan keseluruhan, tetapi penundaannya ada dua di dalam pasal itu ada 2 ayat. Ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 ini atas permintaan sendiri. Jadi kalau masyarakat misalnya punya kendaraan sudah hancur, tabrakan, total loss, hancur, udah nggak bisa digunakan lagi, itu masyarakat bisa melaporkan pada Korlantas untuk dihapuskan datanya. Sehingga dia tidak punya kewajiban lagi untuk melakukan pembayaran pajak. Gitu. Atau kendaraan-kendaraan atau masyarakat yang punya kendaraan yang memang enggak digunakan di jalan lagi, kolektor misalnya gitu. Nah itu juga yang nggak usah bayar pajak. Gitu. Jadi itu dulu sementara diberlakukannya bertahap gitu ya. Jadi enggak yang pasal yang ayat 2-nya. Pasal ayat 2-nya itu otomatis. Jadi ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 langsung otomatis dihapus gitu. Nah, dengan penerapannya hanya ayat 1, maka kemudian masyarakat kan biasanya masyarakat Indonesia itu masih takut dengan gakum ya. Tanpa gakum biasanya, tanpa penegakan hukum biasanya ya udahlah nanti gitu. Akhirnya berdampak pada pendapatan. Jadi dari sisi pendapatan SW sumbangan wajib memang agak jauh dari harapan. Sampai dengan Desember ini masih di angka mungkin prognosanya di 90% ya, bahkan mungkin kurang dari 90% karena tumbuhnya double digit, jauh sekali gitu. Itu karena memang ya pertama karena itu dan memang berbagai hal memang Pemda itu tumbuhnya juga nggak setinggi itu gitu. Sementara kan kalau Jasara Harja ini nggak bisa nagih sendiri kan. Betul. Jasara Harja nggak bisa nagih sendiri karena kita itu ada di kita hanya followers gitu. Jadi yang bisa maju itu kan Pemda dibantu polisi baru Jasara Harja karena SW DKJ itu kan nempelnya di STNK kan. Ketika pembayaran perpanjangan pengesahan itu kan STNK. Ya jadi dari sisi pendapatan memang tidak menggembirakan, tetapi dari proses seluruhnya dilaksanakan dan pencapaian lain di luar itu. Menurut saya bagaimana kemudian membangun mindset ya seluruh insan Jasara Harja yang tadinya mungkin boleh dibilang berpandangan bahwa SW pendapatan SW which is itu pada Pareto pendapatan itu adalah captive dan given. Jadi ya udah diem duduk manis aja pendapatan itu datang sendiri.
Nah, iya. Nah, itu saya bilang itu stigma. Bagaimana kita harus melawan stigma yang ditempelkan oleh pemegang saham, gitu ya, oleh anggota holding, oleh member holding, bahwa kerja di Jasara Harja itu enak karena captive, duduk manis aja dapat uang. Ya kita harus melawan stigma itu, gitu, dengan proses, upaya-upaya, action plan yang terarah, terukur, dan ada evidence-nya. Upaya-upaya yang kita lakukan itu bagaimana kemudian kita mampu menginfluence stakeholders untuk menggerakkan, bahkan ya boleh dibilang merubah juga pola kerja mitra, gitu. Bahwa kemudian hasilnya tidak sesuai, ya itu adalah keberhasilan yang tertunda. Karena sumbangan wajib itu nggak hilang, itu hanya tertunda. Karena dia nggak hilang kan, tahun depan bisa kita ambil lagi, gitu. Tetapi semangat insan Jasara Harja untuk membuktikan dengan etos kerja, cara kerja, pola kerja yang baru itu wajib diapresiasi. Itu dari sisi pendapatan, gitu ya. Kalau dari sisi pelayanan santunan, tentu saja yang bisa kita ini adalah SLA, ya, SLA layanan kita, gitu ya, bahwa bagaimana kita bisa cepat memberikan santunan, gitu ya, merespon ketika terjadi kecelakaan, bagaimana kita cepat memberikan jaminan kepada kepastian keterjaminan Jasara Harja, baik untuk yang luka-luka maupun yang meninggal dunia, gitu ya. Nah, itu SLA-nya terus diperbaiki. Nah, kemudian MAB, Medical Advisory Board, itu juga itu pencapaian yang luar biasa, yang menurut saya itu legacy Medical Advisory Board, gitu mungkin. Boleh diceritakan lagi, Bu, tentang Medical Advisory Board ini yang tadi Ibu bilang juga sebagai legasi Jasara Harja ke depannya nanti. Iya, jadi pelayanan santunan untuk korban kecelakaan di rumah sakit, ya, berupa jaminan di rumah sakit, itu sejauh ini masih banyak yang harus diperbaiki, gitu, karena verifikasinya masih dilakukan secara manual waktu itu, ya. Verifikasinya masih dilakukan secara manual, kemudian berkasnya juga masih sangat sedikit yang dilakukan verifikasi, sehingga saya agak gelisah, itu ya. Jadi ada banyak hal yang masih harus diperbaiki di area itu, ya. Tetapi bagaimana memperbaikinya itu tentu saja di era saat ini harus dengan digital dan harus dengan bantuan profesional, gitu, karena Jasara Harja terus terang tidak punya kompetensi untuk dapat membuat standar, gitu ya, standar layanan yang
berhubungan dengan rumah sakit. Ya, karena itu kan berhubungan dengan medis gitu ya. Jasara Harja nggak punya kompetensi tuh, jadi kami harus punya backup profesional di situ, gitu ya. Maka kemudian alhamdulillah niat kami baik, kami ingin bagaimana 20 juta itu dapat manfaatnya dapat optimal untuk masyarakat yang korban kecelakaan lalu lintas, itu bukan untuk yang lain-lain. Sehingga kalau misalnya ternyata dengan cedera yang ada dia bisa sembuh hanya dengan 5 juta, ya sudah cukup dengan 5 juta gitu. Nggak harus jadi 15 juta. Sehingga kami bisa manage karena kami kan first payer, kami bisa manage ekosistem di secondary payer. Karena secondary payer itu ada BPJS Kesehatan, ada BPJS TK, ada Asabri, ada yang lain-lain. Sehingga kami juga bisa membantu mereka di secondary payer gitu ya. Selain kami juga bisa membantu masyarakat bahwa mereka masih punya di first payer ini 20 jutanya itu manfaatnya total untuk mereka. Gitu ya. Niat kami betul-betul ke sana. Dan tujuannya adalah bagaimana 20 juta ini mampu optimal dengan kendali mutu, gitu ya. Dengan kendali mutu, artinya kalau memang 5 juta itu atau 20 juta itu dia bisa sembuh, ya bisa sembuh gitu. Artinya bisa mengurangi kecacatan gitu ya, bisa sembuh, nggak jadi meninggal gitu. Dan tujuan kami itu karena dari data kami sampai Desember ini Mbak, hampir 2,9 triliun dana yang kami salurkan untuk santunan kecelakaan, meninggal dunia maupun luka-luka. Dan tahun ini yang meninggal dunianya turun ya ini. Yang luka-lukanya lebih tinggi. Nah, ketika yang dari data kami yang itu kan korban kecelakaan lalu lintas itu berdampak pada secara sosial ekonomi itu berdampak gitu ya pada masyarakat, apalagi kalau meninggal dunia. Dan dari data kami yang meninggal dunia itu 60% lebihnya itu adalah laki-laki, tulang punggung keluarga gitu. Jadi bagaimana kemudian peran Jasara Harja kalau memang kemudian mereka kecelakaan terus luka-luka, bagaimana 20 juta ini bisa maksimal mencegah mereka tidak meninggal atau mencegah mereka tidak cacat gitu, dan mencegah bagaimana tidak jadi ke secondary payer gitu, dengan standar mutu, kendali mutu. Maka alhamdulillah karena niat kita baik gitu ya, kita dipertemukan dengan Profesor Dr. Agus Purwadianto. Ya, beliau itu tokoh majelis kode etik kedokteran yang sangat dihormati gitu ya di kalangan medis. Sangat tertarik dengan niat Jasara Harja. Jadi beliau bersedia membantu, dan kemudian beliau bersedia menjadi ketua MAB, Medical Advisory Board, untuk kemudian menyusun
eh, daftar cedera, formularium dan kompendium medis nasional, yang alhamdulillah bukunya udah ada, gitu. Bukunya udah ada dan sekarang kita sosialisasikan, dan itu disambut baik dan diapresiasi oleh stakeholder dalam ini Kementerian Kesehatan. Kementerian BUMN juga menyambut baik, Kementerian Keuangan juga menyambut baik, karena sebetulnya Jasara Harja tidak diminta untuk mengatur yang 20 juta itu gitu ya, tetapi semata-mata karena ya keinginan lebih dari Jasara Harja, karena diberi amanah gitu ya, diberi amanah bagaimana kemudian 20 juta itu dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat. Itu buku itu di standar itu disusun oleh hampir seluruh ketua perhimpunan dokter spesialis. Jadi pada saat menyusun itu kita jadi Prof. Agus itu menyampaikan ini loh, daftar dari data kita ya, dari data yang ada ini kira-kira cederanya itu rata-rata seperti ini, kemudian obat-obatannya ini, alat kesehatannya ini. Nah kemudian ditetapkanlah nanti di buku itu ada kalau cedera ringan itu hijau, kuning, merah gitu, seperti itu. Kalau proses pendiriannya sendiri berarti berapa lama Bu dari bertemu profesor terus juga menyusun buku kompendium itu? Dari saya mulai ketemu Prof itu ya mungkin sekitar hampir setengah tahun sampai terbit buku. Ini sekarang sudah mulai sosialisasi. Kemarin saya sosialisasi di kayak kemarin di Jawa Timur, tapi kita hadir di Jawa Timur tapi Zoom dengan wilayah timur gitu. Dan kita dibantu oleh ketua perhimpunan rumah sakit, ketua majelis kode etik rumah sakit gitu. Jadi Mbak, ini tuh satu ekosistem baru di Jasara Harja yang belum dirawat selama ini oleh Jasara Harja. Padahal 3 triliun dana Jasara Harja ada di situ. Dana Jasara Harja ada di situ. Walaupun di rumah sakitnya kan sebetulnya 1,6 triliun ya di rumah sakitnya. Tapi kan kalau misalnya bisa mencegah kematian ya, misalnya ya dengan penanganan yang baik, kemudian bisa mencegah kematian kan nggak jadi meninggal gitu kan, sehingga nggak jadi 3 triliun itu. Ini pertama jadi standar cedera untuk laka lantas itu pertama di Indonesia. Jadi seperti kalau di ini kan BPJS atau ini kan ada Inasi Bijis ya, ada Inasi Bijis. Kalau ini DC FKMN JR gitu. Jadi standar cedera untuk kecelakaan lalu lintas. Gitu Mbak. Menarik sekali ya Bu ya. Berarti memang satu ekosistem yang baru diciptakan tahun ini juga berarti ya Bu ya? Sebetulnya ekosistemnya ada gitu ya, cuman selama ini nggak tersentuh pusat. Jadi yang berhubungan dengan rumah sakit itu
kantor cabang. Jadi kantor pusat itu hanya menandatangani PKS. Kita nggak bersentuhan sama sekali dengan rumah sakit gitu. Nah sekarang kita merajut itu tapi dengan asosiasi kan, ada perhimpunan rumah sakit dengan ketua perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia, dengan ketua majelis kode etik rumah sakit seluruh Indonesia gitu. Bagaimana ya ketika sosialisasi itu juga ditanamkan kode etik ke rumah sakit gitu. Jadi etika rumah sakitnya juga disampaikan di situ. Jadi jangan melulu komersil gitu. Ini kemanusiaan gitu. Itu menarik, Mbak, menarik. Jadi fungsi sosialnya Jasara Harja sangat terbantu di situ. Sangat terbantu. Kalau untuk sosialisasi buku yang dihasilkan tadi, Bu, kan tadi Ibu bilang sudah sosialisasi di sebagian Indonesia Timur ya, Bu ya. Untuk seluruh Indonesia sendiri, targetnya kapan, Bu, bisa selesai sosialisasinya? Ini kemarin itu sudah yang ke 3 apa 4 ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI itu dengan wilayah-wilayahnya gitu. Nah, tinggal Jawa Barat dan Banten. Tapi itu wilayahnya. Jadi bulan ini udah selesai nih. Bulan ini harusnya udah selesai target sosialisasinya. Sudah selesai, kami dari pusat mensosialisasikan dengan mengundang seluruh rumah sakit seluruh Indonesia, dan alhamdulillahnya itu dihadiri oleh hampir kalau yang hadir fisik itu direktur utama rumah sakit besar, dirut rumah sakit besar. Jadi kayak di DKI itu kemarin dirut RSCM, dirut rumah sakit Tarakan, dirut, jadi rumah sakit besar ya yang hadir kemarin di RSUD Sutomo, RSUD banyak gitu, dirut rumah sakit hadir dan mereka apresiasi. Buat mereka itu justru enak karena ada panduan kan, ada panduan. Ada SOP-nya ya, Bu ya? Ada panduan dan digital kan, dan digital. Jadi kita menyiapkan aplikasi namanya JR Care. Nah, aplikasi JR Care itu dilengkapi dengan artificial intelligence yang nanti bisa di-download oleh rumah sakit. Jadi ketika tagihan rumah sakit itu sudah sesuai dengan panduan formularium dan kompendium yang standar itu. Gitu. Bu, selain program yang tadi Ibu jelasin, ada program apa lagi sih, Bu, yang berhasil dilakukan Jasara Harja tahun ini? Nah, selain itu, yang ini ya, achievement itu dan itu juga diapresiasi oleh stakeholders ya, dalam hal ini oleh Korlantas Polri, oleh Bappenas gitu ya. Jadi itu namanya Forum Keselamatan Lalu Lintas. Jadi gini, Jasara Harja ini kan amanah utamanya adalah memberikan santunan pada korban kecelakaan lalu lintas. Di Republik ini Mbak, yang bertanggung jawab terhadap keselamatan lalu lintas. Keselamatan itu keselamatan transportasi gitu ya. Keselamatan transportasi itu yang di konduktor itu ada 5 pilar keselamatan. Nah, miniatur RUNK itu
sebetulnya ada di daerah-daerah yang namanya Forum Keselamatan Lalu Lintas Jalan. Nah, itu Forkopimda sebetulnya yang bertanggung jawab. Nah, di RUNK itu jasa raharja sebetulnya nggak ada di 5 pilar itu, ada di pilar kelima itu di Poskres, tapi tidak tertulis sebetulnya di pilar kelima itu Poskres di kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan dan ada jasa raharja untuk melakukan pembayaran santunan, dan kemudian jasa raharja diberikan tugas gitu ya untuk melakukan upaya pencegahan kecelakaan. Diberikan tugas untuk melakukan upaya pencegahan kecelakaan. Nah, di program kerjanya jasa raharja itu dialokasikan dana untuk melakukan keselamatan itu, program-program keselamatan transportasi gitu ya. Nah, dengan anggaran yang kecil gitu ya, dan kecelakaan itu kan multifaktor. Iya. Dan enggak satu kecelakaan itu penyebabnya kan banyak gitu ya, penyebabnya banyak. Nah, jasa raharja ini yang bisa dilakukan jasa raharja adalah socio engineering, jadi sosialisasi dan edukasi, bukan technical engineering. Technical engineering itu benar jalan, nyiapin lampu, penerangan lampu jalan, dan yang lain-lain lah ya. Technical engineering. Jasa raharja dengan Korlantas Polri itu melakukan social engineering. Nah, kami dengan dana yang sedikit gitu ya, kami coba fokus deh, prioritas. Coba dari data kami, santunan terbesar itu coba kita lihat deh, saya tarik 100 titik santunan terbesar di 10 provinsi, Mbak. Kita coba masing-masing itu kita tarik masing-masing provinsi itu 10 titik rawan laka berdasarkan santunan terbesar gitu ya. Nah, kita coba tarik santunannya, penyebabnya apa dari data kita gitu ya. Karena kompetensinya kita juga nggak ada, kita coba bantu minta tolong profesional ahlinya, yaitu KNKT, akademisi, dan Korlantas Polri. Apa yang harus dilakukan? Gitu ya, sebaiknya dilakukan untuk upaya-upaya keselamatan apa, pencegahan kecelakaan apa yang sebaiknya dilakukan di titik-titik rawan laka itu. Nah, kami menggandeng mereka, KNK, melakukan konsinyering, kita istilahnya itu konsinyering. Kita karena kompetensinya nggak ada, kita minta bantuan dari KNKT, ya. KNKT itu kita minta senior investigator, namanya Pak Wildan, Ahmad Wildan, kemudian dari akademisi ITB Bu Aine, kemudian dari Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri dengan Dirgakumnya Pak Ansuhanan yang saat ini menjadi Korlantas Polri untuk melakukan konsinyering, kira-kira di titik-titik rawan laka itu apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Nah, dari arahan-arahan mereka itu ditetapkanlah cara bertindak gitu ya. Kalau dalam kepolisian, dalam militer itu cara bertindak apa di situ. Nah, itu kemudian kami terbitkan buku, Mbak. Kami terbitkan buku untuk kita sebar di kantor cabang kami, dan kemudian Pak Korlantas Polri juga mengeluarkan TR, jadi telegram rahasia ke Dirlantasnya untuk melakukan tindak lanjut
atas konsinyering itu, gitu ya. Jadi atas titik rawan laka itu kemudian kita mengundang forum komunikasi lalu lintas jalan. Jadi Forkopindanya diundang. Waktu itu saya bilang karena kalau sama polisi kan mereka suka, polisi kan punya power, kalau Jasara Harja kan nggak punya power ya. Dengan powernya polisi diundang, tapi tempatnya di Jasara Harja. Jasara Harja cuma modal snack doang gitu dengan ide di tempatnya Jasara Harja. Oke, ini ada materinya, siapa melakukan apa. Jadi kemudian misalnya ada titik rawan laka ini. Jasara Harja dengan Korlantas Polri melakukan sosialisasi di titik ini, memasang rambu, melakukan sosialisasi gitu ya. Tapi misalnya perhubungan melakukan pemadatan jalan misalnya gitu ya. Pemda melakukan pemadatan jalan atau apa. Kalau misalnya nggak ada anggarannya, ya nanti dianggarkan. Dan itu dilaporkan ke gubernur. Dilaporkan ke gubernur kapan akan dilakukan. Kemudian itu sampai dibuat di beberapa provinsi itu dibuat di rencana aksi provinsi. Dan itu menurunkan angka fatalitas yang merupakan target RUNK, target nasional RUNK, menurunkan fatalitas. Jadi alhamdulillah tahun ini meninggal dunia itu turun. Ya, kalau apakah itu karena menurunnya itu karena upaya itu, ya kita bilang salah satunya iya, gitu ya. Salah satunya iya, karena tadinya FKLL itu antara ada dan tiada, bahkan nggak nyaris oh iya gitu. Padahal itu ada SK-nya loh, tapi nggak pernah hidup gitu. Jadi kami teman-teman Jasara Harja ini punya confidence Mbak saat ini ya, bahwa kami mampu menginfluence ide, kami punya gagasan. Hanya dengan ide dan gagasan ini kami mampu menginfluence stakeholders gitu. Jadi nggak harus punya power, nggak harus punya uang dengan dana banyak gitu, tapi bagaimana dengan kemasan dan komunikasi gitu ya, itu mampu menginfluence gitu. Ya Bu, kemarin kan Ibu sempat diangkat kembali ya Bu ya, jadi Direktur Operasional itu. Strateginya sama target 2024 nanti seperti apa nih Bu Karen? Ya, masih sama sih Mbak. Jadi 2024 ini bagaimana utilitas tadi ya, daftar cedera formularium kompendium medis nasional Jasara Harja itu bisa maksimal ya. Jadi tahun depan kita bisa melakukan monitor dan evaluasi utilitasnya gitu ya. Target saya triwulan 1 seluruh rumah sakit yang sudah ber-PKS dengan Jasara Harja itu sudah terimplementasi aplikasi JR Care. Ya, target saya itu 2.536 kalau nggak salah rumah sakit yang sudah ber-PKS dengan Jasara Harja. Saat ini baru sekitar 30%-nya yang yang sudah terimplementasi. Dan saya mendorong seluruh kantor cabang untuk mentargetkan di triwulan 1 itu seluruh rumah sakit sudah terimplementasi aplikasi JR Care dan
aktif menggunakan itu, mengutilize formularium dan kompendium itu pedomannya, sehingga kita nanti bisa melihat apakah standar ini sudah cukup atau bisa kita review lagi gitu ya. Dari sisi itu pertama, kemudian juga ya tadi FKLL itu kita sudah terbitkan buku keduanya, Mbak. Jadi kemarin yang buku pertama itu sudah kita lakukan review. Ini sedang proses penerbitan buku kedua, sehingga nanti implementasinya di 2024 yang buku keduanya, buku kedua yang 100 titik rawan laka itu. Kemarin kita sudah considering untuk diimplementasikan, jadi tahun depan kita lihat FKLL itu dengan perbaikan-perbaikan ya. Tentu saja hasil evaluasinya seperti apa itu kita upayakan. Itu dari sisi pelayanan, dari sisi pendapatan kita juga ya walaupun tahun depan ini tahun politik ya, tahun politik, tetapi upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban mereka melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya pasti tetap kita akan lakukan dengan juga ya kita juga dari sisi iuran wajib juga ada beberapa ceruk lain ya, potensi lain, jadi ya kita sedang coba lah. Kalau untuk optimalisasi efisiensi SDM sendiri seperti apa Bu di Jasara Harja? Kalau efisiensi enggak ya, mungkin optimalisasi ya, karena efisiensi khawatirnya negatif ya. Tetapi bagaimana minus growth itu mungkin semakin dalam ya, mungkin akan semakin dalam minus growth-nya. Bagaimana dengan kita tahun depan itu akan melakukan business process reengineering, karena tadi beberapa bisnis proses itu kan sudah dilakukan secara digital, sehingga nanti akan ada mungkin beberapa titik yang mungkin kita take over ya, yang sudah di take over sistem kita take over sistem gitu ya. Tapi beberapa titik yang memang tidak bisa diganti oleh sistem, kita ganti dengan outsource yang polanya itu LBJR, yang dulu kita langkah bakti Jasara Harja ya, bagaimana kita mengedukasi LBJR itu kan magang ya, magang tapi agak panjang gitu ininya, masa magangnya agak panjang, bagian dari edukasi lah. Terima kasih Bu Dewi semuanya, semoga bisa terus membantu dengan rakyat ya Bu ya. Amin, amin, amin. Oke, sukses selalu Bu Jasara Harjanya, sampai ketemu di kesempatan ya Bu. Terima kasih, sukses selalu juga untuk